Sebagai orang China asli, aku ditanyai kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung siapa? Gue sedih banget anjing, gue gak dapet tiket bola. Indonesia melawan Cina. Inilah momen balas dendam kita teman-teman terhadap kekalahan kita ketika kita tandang ke Cina. Tentu saja di Indonesia banyak sekali etnis Tionghoa keturunan Cina. Bagaimana pendapat mereka, bagaimana arah dukungan mereka teman-teman. Dan luar biasa ini teman-teman. Soal tiket sudah sold out. Bahkan banyak orang yang kecewa, ada yang menangis karena tidak mendapatkan tiket pertandingan antara Indonesia melawan Cina. War tiket timnas Indonesia ya. Nah, bentar, tapi sebelum bahas mau nanya dulu, berhasil kan nih warnya? Udah dapat belum? Jadi saya barusan aja ya, sebelum kita live hari ini saya coba untuk war tiket. Dan Coba. itu udah tiket unavailable, artinya sudah tidak tersedia. Artinya sold out. Nah, saya tadi berpikir bahwa apakah memang karena permintaan yang cukup banyak atau demand yang cukup banyak jadi servernya agak mungkin down atau seperti apa, atau memang karena sold out. Tapi akhirnya saya sudah konfirmasi melihat di akun Instagramnya Timnas Indonesia, dan ternyata kita lihat bahwa Apakah server? bisa kita lihat di sini. Ini Nah, sold tulisannya out. sold Sudah out. sold out. Ini Oke, artinya pantas tadi Bang Marco kayaknya sibuk ya nyoba ya. betul. Selain itu sebenarnya juga sibuk balas-balasin komentarnya fans Milan karena tadi malam kalah sama Bolonya. Oh, gitu. 1-0 di Coppa Italia. Kebetulan saya Bologna. Teman-teman harus kita tenangkan dulu. Oke, jadi Bang Marco Mengalahkan sibuk nih ya. konser Sibuk K-pop. satu tiket dan satu dari kemenangan Bolonya. Oke, sekarang kita akan bahas. Ya, ini kita war tiket ini sold out. Dari jam 10 dibuka oleh PSSI untuk war tiket, dan sekarang ya sekitar kurang dari jam 10 malam, kurang dari 12 jam sudah sold out. Itu artinya apa? Animo penonton memang cukup sangat luar biasa. Nangis nggak dapet tiket bola. Gue gak dapet tiket bola. Ngalah-ngalahin konser idol K-pop. Gak dapet tiket bola padahal udah pengen banget nonton. Kasihan. Tuh. Sebagai orang China asli, aku ditanyai kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung siapa? Ayo, dukung siapa? Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit jahat. Apalagi saya juga nggak terlalu suka nonton bola. Tapi kalau misalnya mau saya jawab, saya mau dukung Siapa? dua-duanya. Dua-duanya. Dulu lahirnya dan besarnya di China, sampai usia 22 baru pindah ke Indo. Terus sama sekarang di Indonesia udah 11 tahun lebih juga, dan udah mau jadi WNI juga. Nah, menurut aku China sama Indonesia dua-duanya jadi mazaran buat Koleo sendiri. Makanya kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung dua-duanya. Bingung dia. Siapapun yang menang aku juga senang. Bingung dia. Oke, bentar lagi timnas lawan Cina nih. Kita lihat reaksi bos-bos kita, soalnya banyak orang Cina. Kita lihat skornya berapa. Yuk. Ini bos Cina asli. Orang Sorry, Cina asli. Indonesia versus China. The score 中国4比0. 中国加油. Sorry, Indonesia versus China. Skor 中国4比0，我相信他们会赢。 Orang asli Cina daratan versus ini. Cina. Berapa skornya? 3-2 menang Indonesia. Skor Indonesia versus Cina berapa? 3-0 buat Indonesia. Oh, mantap. Kakak, Indonesia lawan Cina berapa nih skornya? Indonesia versus Cina berapa skornya? Bentar. 2-0. Oke. Bill, gua Tionghoa. mau tanya nih Bill, gua kan Tionghoa temen ini. sama lu udah 12 tahun nih. Lu kan turunan dari sana, gua pengen tahu aja nih, lu ngedukung Indonesia apa Cina nih nanti? Ya pasti Indonesia lah, Garuda dari aku. Aing Udah. kan lahir di Indonesia. Ya, Indonesia pasti harus menang ya biar Harus lolos Piala menang Dunia. 2-0. Iya. Makasih Bill, makasih. Kalau orang Tionghoa atau Cindu disuruh pilih Indonesia atau China, pasti jawabannya Indonesia lah. Kalau ditanya kamu orang mana? Pasti jawabannya saya orang Indonesia. Meskipun secara darah ada ya keturunan Tionghoa, tradisi dan budaya juga masih dilestarikan dengan adanya akulturasi dari budaya Indonesia. Tapi kalau nasionalisme tentu Indonesia dong. Apalagi ada ajaran leluhur, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Malu Keren. juga nggak sih sama leluhur Tionghoa yang sudah berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Terus misalnya ada pertandingan olahraga Indonesia versus China, pasti dukungnya Indonesia ya. Secara politik juga pastinya membela Indonesia. Jadi orang Tionghoa yang sudah tinggal turun-menurun di Indonesia, apakah masih dianggap orang asing? Orang Cina di Indonesia, bela siapa, Indonesia atau Cina? Mama, kira-kira ini kita sebagai orang Cina yang tinggal di Indonesia, enggak apa-apa kita dukung negara Indonesia? 不行，mau ah.
Pasti Cina nak dukung itu sana. Sebentar malam ke orang Cina tuh. Saya tidak paham bahasa Mandarin, bisa tidak translate saja ke bahasa Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Kita harus dukung Indonesia karena kita dari negara Indonesia. Suku boleh beda, negara harus tetap satu. NKRI. Tanah air, ku tidak kulupakan. Cina curiga Jepang akan bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kok bisa? Sampai curiga? Yaps, media Cina yang bernama Sohu itu menuding jika nantinya timnas Indonesia akan dibantu oleh timnas Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan tudingan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia diprediksi akan bermain santai saat menjamu timnas Indonesia di kandangnya besok. Sama seperti contohnya ketika Jepang melawan Arab Saudi kemarin, sangat terlihat jelas skuad Samurai Biru tampil santai dan tidak ngotot. Ucap media Cina ini guys. Apalagi timnas Cina di klasemen sementara saat ini itu memang posisinya sangat tidak menguntungkan. Apalagi jika besok timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dan ketika laga terakhir kita mendapatkan poin di kandang Jepang, maka peluang timnas Indonesia minimal untuk lolos ke ronde keempat itu sangat terbuka lebar. Jadi apakah kalian setuju kalau Jepang akan bantu timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sesuai yang dituding oleh media Cina ini? Kalau menurut kalian gimana? Gimana bantunya? Tiket laga Indonesia versus Cina ludes terjual. Guys, tanggal 5 Juni 2025 nanti, Indonesia akan melawan Cina di Gelora Bung Karno. PSSI sudah merilis tanggal 15 Mei kemarin, pembelian tiket Indonesia versus China sudah bisa diakses melalui Livin atau Garuda ID ya. Pembayarannya nanti ada tersedia baik dari Livin Mandiri, baik dari kredit card, debit, dan lain-lain. Nah, di sini harga yang tiket termurah itu 300.000. Tiket termahalnya itu 1,7 juta rupiah. Informasi yang dirilis oleh salah satu media cetak elektronik yang ada di Indonesia bahwa tiket itu sudah ludes terjual. Apakah Indonesia mampu membawakan kemenangan ketika melawan China di Gelora Bung Karno dan bisa melajukan timnas Indonesia ini ke round 4, atau bisa ada Dewi Fortuna atau keberuntungan bisa langsung lolos kualifikasi Piala Dunia? Bisa jadi. Buat yang nggak kebagian tiket timnas Indonesia versus Cina dan bertanya-tanya, Bang, kira-kira ada periode penjualan kedua enggak? Bang, kira-kira ada gelombang kedua enggak? Bang, kira-kira ada part kedua enggak? Kita bahas, gaskan! Penjualan tiket timnas Indonesia versus Cina baru dibuka kemarin nih, tanggal 15 jam 10 pagi. Kamis. Dan tadi malam dapat pemberitahuan kalau tiket udah sold out. Dan masih banyak fans timnas Indonesia yang pengen nonton, pengen datang ke stadion, pengen ribun, tapi nggak kebagian tiket. Untuk periode penjualan tiket kedua, menurutku nggak ada, guys. Sekali lagi disclaimer, ini pendapatku, guys. Karena berkaca pada 2 pertandingan home timnas Indonesia pada saat lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, itu tiket hanya dijual 1 kali, 1 periode, dan full dijual di Livin by Mandiri. Tapi kan Bang, waktu lawan Bahrain ada Bang periode penjualan kedua. Nah, untuk waktu laga home lawan Bahrain, sebenarnya itu bukan periode penjualan kedua, guys. Tapi sebenarnya itu jatah tiket yang disediakan oleh PSSI untuk supporter tim tamu atau supporter Bahrain. Yang kebetulan tiketnya nggak laku karena Bahrain nggak ada yang mau nonton tuh, nggak ada yang mau datang ke GBK. Makanya tiketnya dialihkan, dijual untuk supporter dan fans timnas Indonesia yang dijual melalui Kita Garuda. Dari pengalaman-pengalaman itu aku simpulin kalau periode penjualan kedua tiket timnas Indonesia versus Cina itu nggak ada. Tapi ini cuma kemungkinan dan full pendapatku, guys. Dan sekarang untuk alih tangan dan transfer Garuda ID juga dikenakan biaya. Dan hati-hati juga untuk kalian yang beli di luar penjualan resmi karena banyak banget nih yang dirugikan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi gimana guys, siapa aja nih yang udah dapat tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina? Coba absen di kolom komentar nih guys. Kalian dapat di tribun mana? Dan absen juga buat kalian yang nggak kebagian tiket timnas Indonesia tapi pengen ribun di GBK. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk ikuti update timnas berita bola supporter Indonesia. Di follow. Gaskan! Timnas Indonesia prediksi berapa? Line up buat lawan China nih guys di round ketiga 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia ya. Karena Martin Paes kena akumulasi kartu kuning, jadi dia nggak bisa main. Otomatis pasti si Emil Audero nih. Cuman dia katanya juga akan datang mepet banget karena Palermo masuk babak playoff buat masuk ke Serie A. Soalnya poinnya dikit tuh, tipis-tipis. Dari Skirido, Jai tetap di situ, ada Hapner, Silgels, Verdon, Ragnar, Tom Hai, Palu Pessi, Eliano karena Marcelino kena kartu ya, akumulasi juga, terus ada Ole. Jadi kayaknya Phoenix cedera, si Hapner masih tetap bisa main nih guys. Nah, gimana menurut lo? Tulis di kolom komen guys. Itulah berita bola 15 detik. Jangan lupa guys, let's go. Ini prediksi line up dari Garuda Got Talent. Jadi pakai 4-3-3 tetap lawan China di GBK. Gokil. Ayo, menang Indonesia. Pasti menang, dapat poin. Apapun formasinya, siapapun pemainnya, ujung-ujungnya kita harus menang, teman-teman. Kita harus menang. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang belum mendapatkan tiket. Kita berharap nanti penonton dari Cina itu berkurang gitu ya, sehingga tiket yang untuk khusus supporter dari Cina itu dikurangi sisanya ya, untuk kita bisa beli tiket. Sayang sekali teman-teman, itulah ya supporter kita.
bagaimana antusias mereka, bagaimana kecintaan mereka terhadap timnas Indonesia dikala timnas kita sedang bermain, bagaimana dukungan mereka yang sangat luar biasa terhadap timnas kita. Untuk saudara kita yang Tionghoa, jangan diragukan lagi kesetiaan, kecintaan mereka terhadap republik ini, teman-teman. Mereka saudara kita, ya, mereka sedulur kita, sebangsa setanah air. Tentu saja mereka lahir besar di sini. Kecintaan mereka sudah tidak bisa diragukan lagi, teman-teman. Kecuali orang asli Cina daratan seperti yang tadi tuh. Ya, mereka di sini bekerja untuk kemudian nanti kembali lagi ke Cina. Mereka tentu saja akan membela Cina karena memang orang sana, bukan orang Indonesia. Ya, bahkan tadi ada orang Cina yang lahir di Cina, kemudian besar di Cina, umur 22 ke Indonesia. Mereka bingung, dia bingung mau memilih siapa. Luar biasa, teman-teman. Timnas Indonesia dikala bermain mengalahkan siapapun, mengalahkan idola K-pop. Kalau ada konser, tentu saja kecintaan kita terhadap timnas itu nggak usah diragukan, teman-teman. Nggak usah diragukan. Baik buruk, tetap kita perjuangkan dan kita dukung timnas Indonesia. Prediksi seperti apa, teman-teman? Silahkan nanti tulis di kolom komentar, dan ceria selalu, enjoy selalu di setiap harimu. Assalamualaikum.